Satu. Jakaswara, 1990. Jaka sang pendekar yang gagah perkasa dan pantang menyerah dalam menghadapi musuh-musuhnya termasuk John da Costa sang pemimpin pasukan Portugis yang kejam. Momen heroik Jaka mulai terjadi ketika dia berhasil menyelamatkan pacarnya yaitu Fatma dari genggaman John, lalu kemudian Jaka berhasil membunuh John hingga tewas seketika. Mendengar kabar kematian ayahnya, Simon justru mengajak Jaka untuk menantang duel sebagai pembuktian siapa yang pantas untuk menikahi Fatma. Apabila Jaka kalah maka hukumannya adalah dimasukkan ke penjara tanpa diberi makan. Jika Jaka menang, semua wilayah kekuasaannya diserahkan pada Jaka tanpa syarat. Apakah kalian juga ingin seperti mereka? Ayo katakan. Gual geol, gutak gitak, gutak gitak. Gual geol, gutak gitak, gutak gitak. 2. Si Kabayan dan Anak Jin, 1991. Si Kabayan dan Anak Jin terbilang sukses besar di industri perfilman Indonesia pada era 90-an. Selain melambungkan nama Didi Petet dan Nike Ardila, film ini menawarkan konsep fresh di setiap penyajian ceritanya, yaitu ditambahkannya genre fantasi komedi di mana genre ini terbilang baru di perfilman Indonesia sejak era Orde Baru. Kehadiran Jin yang diperankan oleh Sena A. Utoyo seakan menjadi bumbu pelengkap dalam menambah keseruan film ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Jongen, het zal later allemaal van jou zijn. Hij groeide op waar de tijd stilstond. 3. Uruk, 1993. Uruk berkisah tentang Johan Rick Launspach yang memutuskan kembali ke Indonesia setelah menempuh pendidikan tinggi di Belanda. Kali ini dia berseragam KNIL yang bertugas untuk meredam pejuang Indonesia. Uniknya, dia harus bertemu dengan sahabatnya sendiri yaitu Uruk, Martin Swab, yang kebetulan berada di pihak Indonesia dengan seragam teninya. Imbasnya, Johan tidak rela memerangi sahabatnya sendiri, begitu juga dengan Uruk yang masih menganggap Johan sebagai saudara. 4. Si Manis Jembatan Ancol, 1993. Film horor ini terbilang seram versi anak 90-an. Kamu bakal menyaksikan cerita Maryam, Diah Permatasari, yang tewas dilempar ke bawah jembatan usai dituduh memperkosa lelaki lain oleh suaminya yang agak overprotektif. Bukannya dalam keadaan mati, Maryam pun bangkit dari kematiannya dan berubah menjadi hantu yang bergentayangan di mana-mana. Sambil menjalankan misi balas dendam pada suaminya, dia dibantu oleh Karina Ozi Syahputra, sang hantu jahil yang terkenal dengan sifat kemayunya. Namun rencana Maryam ini tidaklah berjalan mudah karena Maryam harus berhadapan dengan Jin Volker, Udin Labu, yang menghalangi rencananya dalam membalas kematiannya. Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Bangsamu menyebutku pemberontak. 5. Jaka Sembung, 1981. Pada zaman penjajahan Belanda, Parmin alias Jaka Sembung merupakan jawara sakti kandang haur. Ia memberontak atas ketidakadilan pemerintah Hindia Belanda yang mengharuskan para tawanan bekerja paksa. Untuk menumpas Jaka Sembung, komandan Hindia Belanda setempat mengadakan sayembara. Jawara sakti Kohar awalnya kalah, tetapi kemudian seorang dukun Jawa mengusulkan agar mereka menghidupkan kembali Si Hitam, seorang jagoan sakti kejam yang pernah mati di tangan guru Jaka Sembung.